Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kita yang kedua dalam mata kuliah peradilan agama di Indonesia. Tak lupa pula selawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam yang berbahagia, video ini merupakan video pembelajaran kedua kita terkait mata kuliah peradilan agama di Indonesia. Mudah-mudahan dari video ini saudara dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait perjalanan sejarah peradilan agama di Indonesia. Yang pertama, kita masuk dulu kepada masa periode pra-pemerintahan Hindia Belanda. Praktik pelaksanaan peradilan agama pada waktu itu masih sangat sederhana, yang pada perkembangannya dikenal pembentukannya dalam 3 periode, yaitu yang pertama ada tahkim kepada muhakam. Jadi maksudnya ketika pemeluk agama Islam masih sedikit, wujud peradilan agama belum seperti sekarang ini. Pada masa itu bila terjadi perselisihan atau sengketa di antara anggota masyarakat, diselesaikan dengan cara bertahkim kepada guru atau mubalik yang dianggap mampu dan berilmu agama. Jadi orang yang bertindak sebagai hakim disebut muhakam. Periode ini orang-orang Islam belum menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, tetapi mereka mulai menerima hukum Islam. Selanjutnya adalah masa periode ahlul halli wal aqdi. Jadi ketika penganut agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau qadhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlul halli wal aqdi, yaitu pengangkatan atas seorang yang dipercaya oleh ahli atau majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka di dalam masyarakat. Jadi pada masa ini sudah ada badan peradilan dan hakim yang mengadilinya menggunakan hukum Islam sebagai dasar. Meskipun hukum aslinya itu Hindu pada saat itu, tidak dapat disingkirkan seluruhnya, akan tetapi pengaruh hukum Islam dalam berbagai segi kehidupan rakyat telah berhasil mengambil kedudukan yang tetap bagi penganut-penganutnya, terutama di dalam hukum keluarga. Lalu selanjutnya ada masa periode Tauliyah. Ketika masyarakat Islam telah berkembang menjadi kerajaan Islam, pengangkatan jabatan hakim atau qadhi itu dilakukan dengan pemberian tauliyah, yakni pemberian atau pendelegasian kekuasaan dari penguasa. Tingkat terakhir dari perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah atau otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa, yakni setelah terbentuk kerajaan Islam, maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali amri. Pada masa itu terdapat bermacam sebutan atau nama, antara lain sebagai berikut, yaitu di Aceh dengan nama Mahkamah Syariah Jumpa. Yang kedua di Sumatera Utara itu dikenal dengan nama Mahkamah Majelis Syarak. Lalu yang ketiga di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, maka namanya Kerapatan Qadhi atau Kerapatan Qadhi Besar. Adapun kriteria terhadap orang Islam yang bisa diadili pada peradilan agama pada masa itu adalah yang pertama, apabila orang itu secara lahiriah berkumpul dan hidup bersama orang Islam, tinggal bersama di daerah orang Islam dan sepergaulan dengan orang Islam. Yang kedua, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah dia sholat, puasa, zakat, dan haji, itu tidak dipersoalkan, sebab itu urusan mereka dengan Tuhannya. Yang ketiga, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan percaya rukun iman. Yang keempat,
orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan percaya rukun iman serta mengerjakan rukun Islam. Lalu yang kedua adalah masa periode transisi. Pada tanggal 4 Maret 1620 dikeluarkan instruksi agar di daerah yang dikuasai VOC harus diberlakukan hukum sipil Belanda, antara lain dalam soal kewarisan. Jadi instruksi tersebut itu tidak dapat dilaksanakan karena mengalami kesulitan akibat perlawanan dari pihak Islam. Sedang masalah hukuman badan atau hukuman mati itu tidak ditanggapi oleh masyarakat Islam. Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC itu pada tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam. Itu untuk dipergunakan pada pengadilan VOC. Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat dan dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang, dan Makassar. Jadi itulah pada masa transisi itu. Yang ketiga adalah masa pemerintahan Hindia Belanda. Masyarakat pada masa itu sebenarnya rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme Barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik, bahkan sampai misi kristenisasi. Sejak tahun 1800, para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda mengakui bahwa di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Islam, merupakan agama yang sangat dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Jadi penyelesaian masalah kemasyarakatan senantiasa merujuk kepada ajaran agama Islam, baik itu soal ibadah, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan lainnya. Jadi atas fenomena ini maka para pakar hukum Belanda berkeyakinan bahwa di tengah-tengah komunitas itu berlaku hukum Islam, termasuk dalam mengurus peradilan pun diberlakukan undang-undang agama Islam. Bukti Hindia Belanda secara tegas mengakui bahwa undang-undang Islam atau hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi tertuang di dalam pada 78 RR Statsblad tahun 1854 nomor 129 dan Statsblad tahun 1855 nomor 2. Jadi peraturan ini secara mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Pasal 78 RR berbunyi, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Pada masa penjajahan Belanda terdapat 5 buah tatanan peradilan. Yang pertama ada namanya peradilan gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia Belanda. Yang kedua, peradilan pribumi, itu tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu di Karasidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Timur, Manado dan Sulawesi, Maluku, dan di Pulau Lombok dari Kristen, Bali, dan Lombok. Yang ketiga ada peradilan Swapraja, itu tersebar hampir di seluruh daerah Swapraja kecuali di Pakualaman dan Pontianak. Lalu selanjutnya ada peradilan agama yang tersebar di daerah-daerah tempat kedudukan peradilan gubernemen di daerah-daerah dan menjadi bagian dari bagian peradilan pribumi, atau di daerah-daerah Swapraja dan menjadi bagian dari peradilan Swapraja. Lalu ada peradilan desa yang tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan gubernemen. Di samping itu ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari peradilan pribumi atau peradilan Swapraja. Pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama, tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam Statsblad 1882 nomor 152. Dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, yaitu yang pertama reorganisasi.
yaitu pada dasarnya membentuk pengadilan agama yang baru di samping Landrat dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas daerah kabupaten. Yang kedua, pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaan, meliputi pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan agama Islam. Nah, pemerintah Belanda dengan tegas membentuk peradilan agama berdasarkan Stadsblad tahun 1882 nomor 152 tentang pembentukan peradilan agama di Jawa dan Madura. Pengakuan hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia pada waktu itu, menurut penulis Belanda Van der Burg, mengemukakan sebuah teori yang disebut teori receptio in complexu, yang artinya bagi orang Islam berlaku hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori resepsi in complexu yang berisi ketentuan-ketentuan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam walaupun dengan sedikit penyimpangan dikemukakan. Van der Burg mendapat kritikan tajam oleh Snodgrass karena teori resepsi in complexu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda, dan akhirnya mengemukakan teori resepsio, yang menurut teori ini hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Teori resepsio bertujuan untuk mengetahui peranan hukum Islam dengan mengedepankan hukum adat, atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum adat. Selain itu bertujuan untuk memperkuat pemerintah kolonial dan adanya kepentingan pemerintah kolonial dalam penyebaran agama Kristen di wilayah Hindia Belanda. Kekuasaan dan kewenangan peradilan agama di Jawa Madura meliputi yang pertama, perselisihan antara suami istri yang beragama Islam. Yang kedua, perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam. Yang ketiga, menyelenggarakan perceraian. 4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantung telah ada. Lalu perkara mahar atau mas kawin. Lalu perkara nafkah wajib suami kepada istri. Nah, pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut pada kenyataannya tidak memberikan jalan keluar bagi peradilan agama di daerah lainnya. Karena itu pemerintah pada tahun yang sama mencabutnya kembali dan menerbitkan peraturan yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pendirian Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Dalam pengaturan ini disebutkan tentang wewenang absolut peradilan agama. Menurut peraturan itu, wewenang Mahkamah Syariah adalah: yang pertama ada nikah, kedua talak, 3 rujuk, 4 fasa, 5 nafkah, 6 mahar, 7 tempat kediaman, 8 mut'ah, 9 hadonah, 10 perkara waris mewaris, 11 wakaf, 12 hibah, 13 sedekah, dan 14 baitul mal. Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937, secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, Jawa dan Madura pada tanggal 11 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda, yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari tahun 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Stadsblad 1882 nomor 152. Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut dengan Rapat Agama atau Red Agama, dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Stadsblad 1882 nomor 153. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882. Lalu selanjutnya kita memasuki peradilan agama pada masa kolonial Jepang. Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang. Penaklukan Jepang atas Kepulauan Nusantara ini dan atas Asia Tenggara secara umum.
itu merupakan pukulan telak bagi harga diri Barat. Kebijaksanaan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Peradilan agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan agama. Jadi untuk Mahkamah Islam Tertinggi, berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Bala Jepang tanggal 7 Maret 1942 nomor 1. Pada dasarnya dalam aspek perkembangan hukum, masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945 itu tidak terjadi perubahan yang mendasar tentang posisi pengadilan agama. Posisi pengadilan agama tetap tidak berubah kecuali terdapat perubahan nama menjadi Suryohoin. Jadi pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Osanu Seizu tanggal 7 Maret 1942 nomor 1. Kebijaksanaan yang kedua dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah pada tanggal 29 April 1942, pemerintahan bala tentara Dainippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1942 tentang pengadilan bala tentara Dainippon. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa di tanah Jawa dan Madura telah diadakan Gunsei Huin atau pengadilan pemerintahan bala tentara. Pada masa pendudukan Jepang, kedudukan pengadilan agama itu pernah terancam, yaitu tatkala pada akhir Januari 1945, pemerintah bala tentara Jepang mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka masuk Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak. Akan tetapi dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir, dan peradilan agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain. Selanjutnya kita memasuki masa setelah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama tahun 1945 sampai 1957. Pada tanggal 3 Januari 1946, dengan keputusan pemerintah nomor 1 SJSD dibentuk Kementerian Agama. Kemudian dengan penetapan pemerintah tanggal 25 Maret 1946 nomor 5 SD, semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah atau badan yang bersifat nasional ya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak dan rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama. Kemudian tahun 1957 sampai 1974. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PP nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Jadi menurut ketentuan pasal 1, di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah pengadilan agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan negeri. Kemudian pemerintah juga sedang menyusun suatu undang-undang perkawinan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Pasal 2 ayat 2 perkawinan harus dicatat di dalam undang-undang ini tercakup ketentuan hukum perkawinan Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Lalu selanjutnya tahun 1974 sampai 1989. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 12 ayat 1 undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam
Dan suasana cerah itu kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat, dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya. Dengan keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980, nama pengadilan agama yang berbeda-beda untuk seluruh Indonesia itu diseragamkan dengan sebutan atau istilah pengadilan agama untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama untuk pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia. Pada tahun 1985 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 1 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor 3 MPR tahun 1978. Dalam pasal 2 ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Lalu tahun 1989 sampai 1999. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dikeluarkan 3 peraturan, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, tanggal 2 Maret 1990 tentang petunjuk pembuatan penetapan sesuai pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang kedua ada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketiga ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam. Lalu yang terakhir adalah peradilan agama dalam sistem peradilan. Saat ini pengaturan mengenai struktur organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan agama itu satu atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung telah semakin kokoh dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengaturnya lebih lanjut pada pasal 1 angka 4 mengenai perubahan bunyi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang berbunyi pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pada pasal 1 angka 6 juga terdapat penyesuaian terhadap bunyi pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut sehingga berbunyi pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Saya kira cukup tadi telah kita pelajari hari ini bagaimana sejarah perjalanan peradilan agama dari masa pra penjajahan Belanda hingga saat ini. Jadi pada pertemuan kedua ini kita paling tidak sudah mengetahui bagaimana terkait dengan perjalanan peradilan agama di Indonesia. Nah, jadi saya kira cukup sampai di sini. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.